pagi. Ya, berjumpa kembali di mata kuliah Sistem Informasi Geografis ya. Terakhir kemarin kita membahas tentang analisa, sudah masuk di analisa gitu ya. Analisa vektor dan geoprocessing. Hari ini kita masuk di bagian analisa yang lain, yaitu analisa raster. Ya, analisa raster atau raster analisis. Ini nanti akan ada dua bagian. Bagian pertama hari ini, ini mungkin kita bisa lihat di slide ketiga dulu. Bagian pertama itu nanti kita akan masuk di pengambilan data rasternya. Kita akan mengambil data raster dari DEMNAS. Ya, DEM itu Digital Elevation Model nasional. Jadi ada data elevation atau ketinggian nasional gitu yang kita pakai. Kemudian kita akan menggunakan juga merge dan clip. Ya mungkin kemarin sudah pernah ya pakai merge untuk menggabungkan apa ya, lahan gitu ya, ada lahan, tanah, ladang, kebun dan sebagainya, di merge dulu. Kemudian clip juga pernah kita pakai saat kita memotong data-data untuk yang hanya ada di daerah studi saja. Nah, begitu. Nah, ini juga bentuknya mirip begitu. Mungkin data dari DEMNAS itu dia perlu digabung untuk masuk ke wilayah studi kita, dan mungkin kadang harus diklip karena bentuknya mungkin nggak harus semua dipakai gitu ya. Merge untuk menggabungkan data, clip juga untuk memotong data, sama secara konsep. Cuma ini kita akan pakai untuk menggabung dan memotong untuk raster. Kemudian yang sering juga dipakai yang kita coba nanti adalah raster kalkulator ya. Jadi di raster itu ada fungsi untuk kalkulasi menggunakan semacam kalkulator begitu. Nah, kemudian kita akan coba menganalisa yang kemarin spasial, kita coba gabungkan dengan yang di raster ini. Nah, saat analisa itu harus mempunyai satu environment yang sama begitu. Nah, bisa ditaruh di environment raster, juga bisa ditaruh di environment vektor. Jadi kita akan coba di dua environment ini. Jadi yang raster digeret ke vektor, atau yang vektor digeret ke raster. Ya, itu untuk pas ya week-nya ya, week 10 ya, 11 ya. Week 11, week 12. Nah, week 12 itu analisa raster, yang bagian kedua ada analisa bentuk lain, itu analisa lain, yaitu slope, aspek, hillside, dan analisa 3 dimensi. Dan kemudian nanti kita akan membuat view 3 dimensinya. Gitu. Oke, kita kembali ke slide pertama. Mungkin pernah dijelaskan di awal dulu ya tentang vektor dan raster. Kita jelaskan lagi. Jadi yang raster itu bentuknya grid ya. Kalau yang vektor kemarin yang disimpan kan adalah titik-titik vertexnya. Kalau titik satu poin ya, titik itu X, Y-nya disimpan. Kalau misalnya ada garis berbelok begitu, dia menyimpan mungkin titik A, titik B, sama titik C. Nah, kalau di raster itu yang disimpan adalah grid. Jadi kotak-kotak di setiap datanya. Dia akan bentuknya adalah kotak begini. Dan di setiap kotak itu ada nilai, satu nilai saja. Ya, biasa disebut dengan DN, digital number. Dia punya row dan kolom dengan jumlah tertentu, ya, dan sel ukuran tertentu. Ini selnya ukuran tertentu. Nah, ukuran ini nanti kalau kita pakai biasanya menunjukkan resolusi dari datanya. Misalkan resolusi DEMNAS itu
adalah 5 meter gitu ya, 5 meter. Jadi satu titik di Demnas itu adalah 5 meter. Satu titik di Demnas adalah 5 meter di dunia yang sesungguhnya. Oke, satu field ini DN, satu sel itu hanya bisa mempunyai satu nilai, satu arti saja. Jadi kalau misalkan ada banyak arti, dia akan menjadi file yang lain begitu. Satu file hanya satu arti saja. Misalkan peta ketinggian, ya peta ketinggian saja. Nanti ada peta kepadatan, misalnya kepadatan penduduknya itu dia peta kepadatan penduduk saja. Nah, bentuknya memang secara apa namanya, datanya itu dia akan lebih besar ya. Kalau misalkan di sini ada garis dua gini ya, thread, misalnya ada garis melintang ke sini untuk jalan dan juga ke sini jalannya, misalkan. Nah, untuk jalan mungkin yang disimpan hanya satu, dua, tiga, empat titik saja, ya, empat titik. Masing-masing titik punya dua x sama y misalkan. Sedikit saja cuma delapan misalkan pakai double atau integer dia delapan berapa ya byte saja, delapan berapa ya, kalau misalkan integer pakai satu byte jadi 8 byte saja, kecil sekali. Kalau raster ya dia menyimpan masing-masingnya ini disimpan, 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 semua disimpan ya. Jadi secara umumnya dia akan lebih besar bentuk apa namanya, filenya besar, filenya akan lebih besar ukuran filenya. Tapi dengan bentuk ini kita akan lebih mudah dalam memproses secara matematis. Ya, makanya nanti ada kalkulator, itu cukup mudah untuk memprosesnya. Dan untuk analisa-analisa, beberapa analisa yang terkait perhitungan-perhitungan matematis, operasi satelit dan sebagainya, itu lebih mudah juga. Begitu. Oke. Oke, kita masuk bahasan pertama, yaitu data Demnas. Ini kayaknya sudah saya upload. Ya, baru ini tempatnya. Sebelumnya bukan di sini yang di semester lalu. Sudah saya upload, saya update ternyata. Coba dibuka dulu. Kok notepon? Masuknya di Demnas. Demnas kayaknya. Ini dia. Oh, ada slash lagi. Kurang nih ngopinya. Saya taruh di chat dulu aja ya. Ya, silakan dibuka. Mungkin butuh login ya kalau nggak salah. Dia ikut tanah air. Iya Pak, perlu login. Dia pakai login yang mungkin awal-awal dulu kita pernah bikin gitu ya. Ya, saya taruh di sini. Oke, jadi data DEM mempunyai resolusi 5 meter. Jadi setiap selnya adalah 5 kali 5 meter di dunia nyata. Mungkin kamar gitu ya, satu kamar kos-kosan, itu satu titiknya. Nah, kita nanti lihat datanya. Kita lihat websitenya dulu. Nah, jadi dia membagi beberapa bagian begitu di setiap, mungkin di setiap yang mau kita pakai. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil gunung begitu, mungkin kita harus ambil beberapa kotak gitu ya. Atau mau mengambil kontur atau ketinggian dari Surabaya begitu, kita juga harus mengambil beberapa kotak. Zoom misalnya, yang banyak gunungnya itu kan daerah-daerah Malang gitu ya.
Permisi Pak, ini aktivasinya yang combo box-nya nggak ngeload itu Pak. Eh, Yang dulu saya pernah bilang combo box-nya nggak keluar itu loh Pak. Ini aktivasinya kan menggunakan itu. belum keluar juga sekarang. Belum Pak. Ini saya buka itunya masih belum bisa. Masih belum Oh, ngeload. itu ya. Hmm. Kalau dari website Tanah Air terus login gitu. Kemarin kan kita dari downloadnya peta ya. Coba sih. Mungkin dia punya tempat baru untuk daftar ini ya. Kemarin bukan kan ya? Iya Pak, melalui itu saya tadi. Daftar. Itu setelah Mm-mm. memasukkan isinya itu kan disuruh buka email untuk aktivasi Pak. Ya. Link aktivasinya itu ada combo box yang nggak keluar Pak. Oh, Nggak ngeload. berarti Kalau enggak. dicoba dilewati pun nggak bisa Pak. Katanya ada data yang belum diisi. Semua browser gitu ya. Oke. Saya sudah coba di Chrome, Edge, sama Firefox sih Pak. Wah, ya ya ya. Harus aktivasi. Oke, nanti saya cek ya. Nggak apa-apa. Ini saya juga sudah siapkan datanya. Sementara dilihat dulu aja. Oke, jadi eh, data DM-nya itu berupa kotak-kotak ini, jadi nggak semua satu kotak satu apa, misalkan satu wilayah gitu. Misalkan yang sering ada gunung, ya daerah Malang ini ya, kita klik saja di situ. Nah, itu ada gunung atas itu ya. Bentuknya begitu nanti. Kalau dari bentuk ini kan kita kelihatan mana yang agak tinggi gitu ya. Ini agak rendah, kemudian ini daerah yang atas ini tinggi. Mungkin dia gabung sama yang di sini. Nah, ini gabung dengan yang di sini. Nanti kita pakai ini kayaknya. Ada lagi yang gunung ini, yang lainnya. Coba gunung di sebelah sini. Atas-atas dia agak landai gitu. Nah, juga ada gunung lagi. Mungkin kalau daerah Surabaya ya landai-landai saja ya. Landai pantai apalagi. Gunung lagi ada di daerah ini, Gunung Lawu. Nah, ini bisa di-download dan kita pakai. Jadi untuk seluruh Indonesia harusnya sih memang gampang untuk registrasinya ya. Nanti saya coba cek dulu. Jangan-jangan tempat registrasinya berbeda juga. Oke, itu untuk Damnas. Jadi untuk data-data di seluruh Indonesia kita bisa pakai gitu. Nggak cuma di Jawa saja ya, di Papua juga kayaknya sudah ada. Di Papua juga banyak gunung-gunung perbukitan. Hmm, Gunung Jayawijaya itu sebelah mana? Ini di situ kita akan pakai nanti daerah Arjuna Welirang. Nah, sementara yang nggak bisa masuk dari websitenya Demnas bisa ambil saja dari ULS. Ya, saya sudah siapkan di ULS. Oh ya, jangan lupa absen ya.
Nih data raster. Harus login. Ini login pakai Ubaya ya. Dicoba login pakai Ubaya. Saya buka dari sini. Nah, ini ada dua. Agak besar, silahkan di-download dulu. Ya, 1608 13 sama 1608 11 itu kalau dari Demnas tadi ada di sini. Ada di daerah yang tadi Malang tadi ya. Gunung apa? Arjuno dan Melirang. Ini ya. 1608 ini yang bawah, masih ada gunungnya. Dia gabung sama yang di sini. Nah, 1608 13. Arjuno yang mana? Yang atas atau yang bawah? Ini ada dua gunung jejer. Oke, itu yang akan kita pakai, bisa di-download dulu dari ULS. Ya, silakan download dulu. Kalau sudah, akan kita tambahkan di Gigis ya. Ya, tambahkan juga OSM biar kelihatan lokasinya ya. Tambahkan di Gigis ini bentuknya. Kemudian tambahkan juga mungkin biar tahu lokasinya nggak kosong begini, tambahkan OSM aja. OSM-nya ditaruh bawah. Nah, begini. Jadi memang kayaknya sudah pas ya. Ini untuk gunungnya. Nah, itu ada di situ. Ya, coba di zoom. Yang Arjuno yang bawah ya nih, Gunung Arjuno. Ini yang 1608 11. Itu. Yang ini yang Melirang. Yang 8 13. Yang kan pucuknya dia agak mirip ya dengan yang di opposite map. Oke, pas tempat yang putih. Yang putih dia adalah yang paling tinggi. Jadi tadi kan dijelaskan bahwa satu file ini dia hanya punya satu tema saja. Nah, tema yang saat ini adalah tema ketinggian. Ya, nilai-nilai ini adalah nilai ketinggian. Kalau kita lihat dengan info ini ya, saat kita klik yang putih, mana infonya kelihatan. Yang yang atasnya. Misalkan yang atas kita klik. Nah, dia ada nilai band 1 ini. Kalau kita lihat tabelnya sih sebenarnya ada satu field saja. Ya, mungkin diklik kanan, kemudian lihat tabel pakai apa.
bisa lihat tabelnya karena memang dia hanya satu feed ya. Sudah bisa dilihat dari sini saja. Ini nilainya yang kalau kita klik putih itu akan cukup tinggi gitu ya, 3 ribuan. Ya, sementara kalau kita klik yang hitam di sini, nah itu hanya 400-an. 400 agak naik, ini 500 600 ya, agak abu-abu dia ya, sekitar 2 ribuan. Nah ini ketinggian, jadi dari yang pendek yang paling hitam abu-abu agak tinggi sampai dengan yang putih yang paling tinggi. Tuh, satu raster hanya ada satu tema saja, ini temanya saat ini adalah ketinggian. Kemudian kalau kita lihat tadi bahwa di raster itu dia terbentuk dari sel ya, dari sel-sel. Nah, itu hanya mungkin bisa dilihat saat kita zoom. Untuk Demnas tadi satu selnya adalah 5 kali 5 meter. Jadi cukup kecil harusnya. Satu selnya sama dengan satu rumah gitu. Satu kamar ya. Nah, kita bisa zoom. Mungkin belum kelihatan ya kotak-kotaknya, di zoom lagi. Masih belum kelihatan. Nggak kelihatan karena warnanya sama. Hampir sama, mirip. Mungkin kita zoom yang bagian agak beda warnanya. Tapi saat di zoom lagi juga nggak terlalu kelihatan juga nanti. Nah, karena cukup detail ya. Agak sulit untuk lihat kotak-kotak ininya, titiknya. Nah, itu untuk data DEM. Ya, kita bisa susun ya sesuai dengan tempat kita download tadi, susunannya sama sih harusnya. Lokasinya juga sama. Kemudian ini kan masih dua ya gitu ya, dua data yang berbeda tempat. Nah, kalau kita mau menggabungkan ini, misalkan memang objek kita ada di tengah-tengahnya sini, misalkan yang tadi di kasus kita kan Arjuna Welirang. Nah, ini jadikan satu. Nah, biar enak kita harus jadikan satu dulu, ini di merge. Ya, kita coba merge dulu ya. Kita akan fokus pada Gunung Arjuna Welirang saja. Nah, juga nanti karena dia cukup besar, habis kita merge jadi besar, jadi memanjang ini ya. Padahal yang kita butuhkan misalkan cuma segini. Nah, nanti kita akan klik, kita akan potong. Yang di sini, di sini, di sini itu nggak kita butuhkan. Ya. Karena raster ini cukup besar, jadi sebisa mungkin kita hanya pakai daerah yang kita pakai saja. Yang nggak dipakai ya dihapus saja, karena akan membebani ya. Saat nanti ada proses-proses dia akan menjadi beban kalau memang dia nggak dipakai, ya dihapus saja. Kayak yang kemarin saat bikin analisa vektor untuk mencari lapangan futsal gitu ya, yang dipakai hanya bagian Mojokerto kota saja, tapi datanya besar sekali sampai Mojokerto Kabupaten, sampai ada Jombang segala. Nah, itu dihapus dulu. Prinsipnya sama seperti itu. Ya, jadi pertama kita akan melakukan dulu merge dan clip. Nah, maka kita lakukan untuk penggabungan dulu karena lokasi Arjuna Welirang ada di dua raster yang berbeda. Ya, Arjunanya di atas, Arjuna di bawah, Welirangnya di raster yang atas. Kita gabungkan dulu dengan fungsi merge yang ada di menu raster miscellaneous merge. Ya, kita masuk ke situ ya. Raster miscellaneous merge ini. Yang di merge adalah ya dua-duanya ini, input layernya
dua-duanya TIFF ini ya, Demnas 160811 sama 13. Dipilih dulu, kemudian parameternya kayaknya biar bisa dibiarin saja ini semua, tinggal di run. Ditempatkannya tadi belum ya, harusnya disimpan di suatu tempat. Kalau begini masih di apa namanya, memori ini ya, memori merge-nya masih di memori. Tapi nggak apa-apa juga, misalkan memang masih mau dilanjutkan dengan proses yang lain, ya merge-nya jadi satu deh. Cuma masih di memori, kita nggak punya filenya ini. Ya, kalau nggak punya filenya, saat kita tutup, kita buka lagi, ini sudah hilang. Ya, ada lagi. Nggak apa-apa, ini ditaruh di memori dulu, nggak apa-apa. Karena nanti masih kita klik. Nah, baru yang hasil kliknya akan kita simpan, gitu ya. Oke, di merge. Kalau di slide kita lihat dulu. Oh, nggak ada penjelasannya. Ini juga di memori Mas ya. Namanya mungkin di apa namanya? Rename saja. Nah, warna ini juga bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Jadi defaultnya adalah hitam sama putih gitu ya. Raster pun juga punya. Kayaknya kemarin sudah ya, kita bisa lakukan simbologi. Adalah transparansi juga. Yang di pertama awal-awal sudah kita coba promo itu ya, menampilkan promo dengan warna yang berbeda. Sama ini juga bisa di situ. Biasanya yang digunakan single band pseudo color mungkin. Untuk colornya, warnanya. Ya, ada beberapa yang sudah disediakan di sini, diklik bagian ini ya, kombonya. Nah, itu spectral red dan sebagainya. Ya, misalkan yang lebih tinggi yang putih gitu ya, yang kuning ya, kuning tadi, kuning ke hijau, ada nggak kuning ke hijau? Yellow green ini dia, kuning ke hijau. Tapi kebalik, harus kita invert. Ini invert. Nah, ini kita juga bisa tambahkan kelasnya. Kelasnya kita bisa tambahkan biar lebih detail begitu. Biru. Ini ya mungkin equal interval kuantil ini kayak juga sudah dijelaskan di awal. Nah, bisa diganti. Kalau equal interval itu intervalnya antar ini sama, cuma mungkin jadinya ada yang sedikit ya, ada yang banyak ya, apa anggotanya. Kalau kita pakai satunya apa? Kuantil. Nah, kuantil ini dia akan membuat jumlah anggotanya yang sama. Jadi semua warna kira-kira akan digunakan dengan apa namanya, bagian yang sama, luasan yang sama, porsi yang sama. Nah, kira-kira semua warna akan dipakai dengan porsi yang sama di sini. Ya, coba agak aneh juga, misalkan kalau buat ketinggian mungkin ya. Karena ketinggian kan ada standarnya, kalau segini sampai segini biasa warnanya apa, segini sampai segini warnanya apa. Nah, tergantung mau pakai yang mana.
Kalau interval atau continuous. Ini dari defaultnya yang ini continuous. Kalau di slide dia pakai warna yang lain lagi. Ini kalau nggak salah magma. Ya itu ya, untuk match kita sudah dapat gabungannya. Kemudian yang berikutnya kita potong karena yang atas sama bawah ini kita nggak pakai. Nah, kita akan lakukan klik. Karena kita mau fokus ke Arjuna Welirang, maka raster yang diambil di bagian tersebut saja. Digunakan klip dengan batas yang bisa ditentukan dengan rectangle. Nah, klipnya ini bisa pakai layer lain. Jadi misalkan kalau kita punya batas gitu ya, misalkan ada kemarin bikin Madiun gitu ya. Nanti kita bisa klip di apa namanya, dipotong berdasarkan Madiun tadi. Jadi Madiun aja yang dipakai. Di luar Madiunnya nggak ada. Nah, itu bisa menggunakan klip berdasarkan mesh. Yang bawah extraction clip by mesh ya, tapi yang kita pakai yang by extend saja. Kita lakukan dengan manual ngotai Arjuna Welirang ini. Nih, kita lakukan ya, masuk ke raster, extraction, clip raster by extend. Nah, yang di clip yang mau dipotong adalah merge ya, betul sudah inputnya. Kemudian clip extendnya, nah ini saat kita klik di sini, kita akan pakai ini yang ini, draw on canvas. Ya, langsung kita gambar di situ. Draw on canvas. Nah, ini kira-kira saja. Nah, mungkin di situ. Ya, silahkan dilakukan ya. Saya ulangi, masuknya dari raster, extraction, clip raster by extend. Kemudian untuk inputnya sudah betul, pilih yang hasil merge tadi. Kemudian clipping extendnya, extend itu batasnya. Kita ambil dengan menggunakan draw on canvas. Jadi digambar. Gambar batas yang mau kita ambil untuk analisa. Nah, gitu misalnya. Oke, kalau sudah tinggal di run saja ini, atau kita langsung simpan. Ya, di sini kalau memang mau simpan ke suatu file ini. Mana ya tadi ya, ada simpannya. Oh, ini dia. Save to temporary file ini ya. Nah, ini bisa di save to file. Nah, ini ditaruh di suatu tempat di ya, suatu tempat di folder kerja kita. Misalkan saya taruh di week 9, oh iya, bisa apa taruh sini. Arjuna Welirang gitu ya. Save. Nah, Arjuna Welirang.tif. Kemudian di run, kita akan mempunyai kotak ini saja. Ini yang tadi, warnanya sudah kita ganti. Masih di memori ya. Arjuna Welirangnya sendiri kita taruh di sini. Di file Arjuna Welirang. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Yang Arjuna Welirang ya habis klik di save aja langsung ke suatu file. Biar kita bisa gunakan lagi.
Ya, ini tadi sudah kita lakukan draw on canvas. Ya, mungkin diwarnai lagi dengan apa tadi namanya. Lava ya. Magma kok lava, magma. Oke. Single band pin 1 linear. Ya, ini untuk hasil dari merge, kemudian dilanjutkan dengan klik. Kita ambil dari dua raster ya, kita ambil dari dua raster. Kita perlu gabungannya di tengah-tengahnya, tapi nggak semua diambil, maka kita klik begitu. Oke, kita sudah masuk sampai di sini ya, hasil klik. Oke, selanjutnya kita akan lakukan analisanya. Yang sering dipakai untuk memfilter ya, memfilter nilai yang ada di raster itu adalah raster kalkulator. Dia bisa melakukan operasi-operasi logika gitu ya, pakai dan, and, or begitu. Juga bisa menggunakan operasi matematis, digabung, penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Ya, nanti kita akan pakai yang matematis saat masuk di analisa multikriteria. Ya, mungkin analisa multikriteria itu ada banyak kriteria yang digabungkan. Nah itu nantinya kita akan menjumlahkan nilai antar kriterianya. Nah, nanti ada penghitungan matematisnya. Yang kita lakukan di minggu ini, mungkin yang masih ini dulu, logika. Ya, seperti di belakangnya select gitu ya, where yang di belakangnya select. Select bintang from apa, where, nah itu where-nya itu di belakangnya. Oke, kita akan buka, kita coba mencari suatu analisa kecil, misalkan kita coba menggabungkan konsep penggabungan analisa yang kemarin dengan yang hari ini gitu ya. Yang pertama, kita cari yang sederhana dulu, raster ketinggian di Arjuna Welirang yang ketinggiannya di antara 2000 sampai dengan 3000 gitu. Yang berjarak dari jalan nanti kita lakukan juga, tapi ini dulu fokus ke bagaimana mencari lokasi yang ada di raster ini yang ketinggiannya 2000 sampai dengan 3000. Nah, itu dilakukan dengan menggunakan raster kalkulator. Nah, ini raster kita. Masuk ke raster lagi. Di menu pertama ada raster kalkulator. Nah, ini ada apa namanya, pilihan di situ ya. Ini adalah Demnas, ini Demnas, ini yang merge. Kemudian yang ini artinya Welirang. Nah, ini ada operasi matematis, juga ada operasi logic and or gitu ya. Ini juga matematis, kosin dan sebagainya. Mungkin belum kita pakai. Nah, cara pakainya itu adalah begini. Arjuna Welirang, misalkan kita cari yang lebih dari, yang ketinggiannya lebih dari 3000. Lebih dari 3000 tok gitu aja ya. Jadi bisa ditulis manual begini, atau biasanya sih diklik saja biar enak. Klik-klik. Nah, lebih darinya pun juga bisa diklik dari sini.
Nah, baru 3.000-nya ditulis. Nah, kemudian ini ada output yang harus kita set. Jadi langsung disimpan ya bentuknya, tipenya langsung disimpan gitu. Misalkan Arjuno, atau langsung aja ya, tinggi lebih berapa tadi, 3.000, tinggi underscore lebih underscore 3.000. Nah, kalau pakai operasi AND sama OR sama apa mungkin ada yang lainnya, itu hasilnya yang logiknya, operasi logik hasilnya ada true sama false. Jadi dia akan memiliki nilai 1 dan 0 saja. Yang true yang sesuai dengan kriteria, yang 1 yang sesuai dengan kriteria, yang 0 itu yang tidak sesuai kriteria. Oke, kita simpan dulu ini ke suatu tempat. Outputnya formatnya QTIF. Ya, bisa juga ke file-file bentuk lain. Ya, banyak sekali filenya. Oke. Bisa juga ke virtual. Kalau memang nggak mau disimpan ke virtual, kita simpan dengan QTIF aja defaultnya. Oke, Arjuna Welirang lebih dari 300 disimpan di satu tempat, output QTIF kalau sudah di OK. Nah, kita akan mendapatkan bentuk begini. Nilainya adalah 0 sama 1, yang 0 hitam, yang 1 itu putih. Ya, yang 0 itu false, yang 1 itu true. Jadi dari kalkulator kita tadi, yang putih ini adalah daerah yang sesuai kriteria, yang lebih dari 3.000. Gitu. Nantinya mungkin kalau kita mau gabungkan itu ya, misalkan kita mau kasih simbolnya begitu. Mana ya simbolnya? Ini aja. Oh, bisa. Yang ini, yang logarit value. Nah, kan ada 1 sama 2, kita bisa juga ganti warnanya. Cuma kadang kalau sudah mau ditampilkan itu yang nilainya 0, dia nggak di apa namanya, diwarnai, jadi dikasih aja transparan begitu. Sementara yang 1 mungkin diwarnai suatu warna gitu. Ya, saya tadi pakai ini paletnya unique values, kemudian diklik lalu classify untuk menampilkan semua nilainya, kemudian diklik aja warna yang 0 itu nggak tampil. Nah, jadi begini. Ya, jadi ini adalah daerah Arjuna Welirang yang ketinggiannya lebih dari 3.000. Nah, kalau misalkan nggak kita pakai yang Arjuna Welirangnya, ini kelihatan dari sini. Kita bisa gabungkan dengan peta, misalkan OpenStreetMap-nya. Oh, ini dia daerah yang ketinggiannya lebih dari 3.000. Begitu. Oke. Nah, itu untuk pewarnaan. Meskipun sebenarnya ada datanya, tapi kita nggak warnai gitu. Kita warnai transparan. Oke. Kemudian kalau mau sesuai dengan yang ini, nah ini beda lagi. Tadi yang lebih dari 3.000 ya. Sekarang kita coba contoh kasusnya. Mencari ketinggian antara 2.000 sampai dengan
3.000. Ketinggian 2.000 sampai 3.000. Kita masuk lagi ke raster kalkulator. Oke. Arjuna Welirang, mungkin kayaknya foto kurung ya, biar bisa digabungkan itu. Kurung dulu. Arjuna Welirang lebih dari 2.000, kurung tutup, kemudian di N. Ya. Buka lagi Arjuna Welirang kurang dari 3.000. Ya, dikurung tutup. Kita simpan dengan nama tinggi 2.000, 3.000 ya. Tinggi 2.000, 3.000 dotif jadinya. Kita simpan. Nah, ini dia. Pas di tengah-tengah ada bolongnya ya. Bolongnya kayaknya sih yang sama seperti yang warna apa namanya? Cian tadi. Yang 3.000, lebih dari 3.000. Yang kita pakai sekarang adalah yang tingginya antara 2.000 dan 3.000. Yang ini yang putih. Ya, kalau mau dibikin warna yang kayak tadi, klik saja di situ, simbologi. Kemudian kita masuk ke unique values ya. Biar keluar semua nilainya, kita klik classify. Mungkin yang 0 ini juga bisa kita ganti hijau ya. Yang ini kita ganti transparan. Oke, nah ini dia. Ini adalah daerah yang ketinggiannya 2.000 sampai 3.000. Ya, ini raster. Nah, raster. Kalau kita lihat mungkin kelihatan kotak-kotaknya. Nah, itu ada kotak-kotak. Oke. Kriteria pertama sudah dicari, daerahnya sudah ketemu, yaitu yang ketinggiannya 2.000 sampai 3.000. Kemudian kita masuk ke kriteria berikutnya, yaitu 100 meter dari jalan. Oh, ini yang kemarin ya. Jalannya di mana? Mungkin bisa download dulu. Ya, kita download dulu untuk cari jalannya kayak yang kemarin. Oh, mungkin dikira-kira saja nanti saat download. Ya, ya, masuk lagi ke tanah air yang untuk dapatkan jalannya. Saya belum ambilkan jalannya, biar sekalian bisa jelasin cara untuk ambilnya. Untuk jalan, kita nanti ambil sekitar-sekitar lokasi tersebut, cuma lebih diluaskan gitu ya. Pokoknya biar terlingkup semua, jadi kita ambil yang paling enak sih ngambilnya pakai extend AOE, AOI, Area of Interest. Ya, masuk lagi ke download yang beta AOI. Terus cari yang apa kalau jalan itu ya. Di zoom dulu deh. Kira-kira tadi di
apa namanya, diingat-ingat gitu ya untuk tempatnya. Arjuna Welirang tadi. Kayaknya sini-sini ya. Ini ya. Coba dicek dulu di nah ini kan Arjuna Welirang ada garisnya di sini. Nah, di situ bawahnya kan Malang. Malang, ini atasnya ada Singosari, Lawang. Nah, di sini. Jadi kira-kira ya di sini sudah betul ya. Kita kotakin nanti yang kira-kira sudah melingkupi semua wilayah yang mau kita pakai. Jadi kita mau pakainya daerah sini. Bukan. Nah, sekitar sini. Jadi yang di sini ya ada jalannya, terus kita ambil jalannya itu 100 meter dari jalan. Ya. Oke, jadi kira-kira mungkin kita kotakin nanti dari sini sampai sini gitu ya. Untuk mengambil jalan. Jalan itu kalau nggak salah yang ini ya. Kemarin yang skala 25 diambil yang transportasi. RPI 25 ini sayangnya nggak ada uncheck all. Jadi uncheck di satu-satu. Jalan LN, cari jalan LN. Nah ini ya dia, jalan LN. Terus area of interest-nya kita pilih dengan bentuk extend polygon. Ya kira-kira tadi segini kan. Ini sudah lebih-lebih gitu ya. Areanya tadi kan kira-kira di sini aja. Kemudian kita download. Ya bentuknya SHP bisa, AutoCAD bisa. Tapi kayaknya ya lebih familiar kita pakai SHP ya. GDB juga bisa. PSHP. Nanti kalau nggak bisa mungkin kita perlu pindah browser ya. Oke, siap-siap ya pindah browser ya. Safari tadi soalnya banyak beberapa mungkin nggak sama nih. Ini saya ulangi aja. Cari tempatnya di zoom. Jadi kira-kira ada di sini ya. Di sini. Terus kita download yang jalan.
Ini juga belum keluar. Belum Firefox. Oh, ini sudah. Kita cek yang lain. Ya, sisakan jalan LN25. Terus pilih area of interest-nya rectangle, bikin kotak. Zip file sudah, raster grid-nya sudah. Nah, ini langsung yang di sini ya. Download aja. Oke, sudah saya coba buka dulu. Kalau sudah oke, saya taruh di chat ya. Oke, ini lokasi yang tadi. Ini hasil Arjuna Walirang. Ini jalannya. Masuk zip folder ini. SHP. Oh, kita yang ini kayaknya nggak kena ini. Apa-apa deh. Ya, saya taruh di atas ya. Ini sudah di atas. Saya warnai beda aja. Mungkin sama-sama hijaunya. Nah, itu. Ya, ini kurang besar tadi kayaknya. Yang kurang ngambil yang ke sini. Jadi yang saya ambil dari sebatas di sini, mungkin yang bisa dianalisa ya ini aja. Ini ya, ini jalannya. Yang masuk ke wilayah Gunung Arjunanya yang ini aja kayaknya. Garis ini. Atau ada jalan putus-putus di atasnya, aneh. Yang mungkin datanya memang belum sempurna. Apa kita pakai saja. Jalannya sudah seperti yang kemarin kita bisa lanjutkan dengan buffer ya. Cuma sebelum buffer kita ada penjelasan sebentar. Jadi yang tadi area dekat jalan kan area daerah yang lebih dari 2000 sampai kurang dari 3000 itu kan raster. Sementara yang jalan, ini jalan tadi kita sudah lihat bentuknya vektor. Nah, ini bentuknya vektor. Nah, ini bisa ada dua pendekatan. Raster dibawa ke vektor atau vektor yang dibawa ke raster. Yang untuk dibawa ke vektor itu area tadi namanya kita tinggi ya, tinggi 2000 3000 itu dijadikan vektor dengan polygonize. Ya, polygonize kalau sudah vektor ya anggap saja ini kayak yang kemarin tanah kosong gitu ya. Sudah sama itu. Tinggal kita intersection dengan dekat jalan. Nah, ini sudah agak familiar mestinya. Kalau misalkan yang hijau ini sudah menjadi vektor, itu kan sudah familiar itu ya kalian. Tapi bisa juga dengan cara yang kedua, vektor dibawa ke raster. Jadi yang ini jalan, kita bikin dekat jalannya dulu. Ada apa? Buffernya. Nah, buffer tadi dibawa ke raster. Setelah dibawa ke raster,
nanti digabungkan dengan raster kalkulator. Gitu. Nah, kita akan coba dua-duanya. Ya, biar pernah mengalami. Ini yang tadi jalan Arjuna Welirang itu ya, sudah sama. Kemudian yang jalannya juga sudah kita tangkap, ini juga sama. Jadi kita sudah masuk ke slide 20. Kita pakai cara yang pertama dulu, yaitu mengerjakan di environment vektor. Nah, caranya yang ini yang masih apa tadi? Raster, kita pindah ke polygon. Nah, masuknya di raster conversion, namanya polygonize ini. Polygonize, klik. Inputnya adalah yang tinggi 200, 2000, 3000. Ini nama fitnya secara default ya DN, biarin aja. Kemudian disimpan di suatu tempat ya. Ini filenya disimpan saja di suatu tempat, save to file. Ya kasih aja dengan nama yang sama, tapi kan dia akan menjadi save file. Tinggi, jadi nggak akan numpuki yang div tadi. 2000, 3000. Ya, kemudian di save. When di run. Nah, kita sudah mendapatkan, nah ini saat dipindah ke vektor itu tadi kan yang kita dapat juga kotak aja ya bentuknya, cuma kita tampilkan saja yang bentuknya yang nilainya 1, yang nilainya 0 ini sama yang di sini kita tidak tampilkan. Tapi secara data itu masih ada gitu. Nah, karena masih ada, kita harus hilangkan. Ya, selanjutnya kita akan hilangkan yang 0 ini, biar yang tersisa adalah yang nilainya 1 saja. Yang ini dan yang ini. Caranya bagaimana? Karena ini sudah bentuknya sudah vektor, ya, kita bisa select saja dengan men-select tabelnya. Bisa diklik kanan, open attribute table, ya. Yang dipakai kan hanya yang 1 saja. Ya, yang diselect, yang 0 diselect, ya, yang 0 diselect pakai kontrol ya. Untuk yang kuning kita hapus ya. Yang kuning kita hapus. Sebelum menghapus kita harus toggle dulu ya, jangan lupa. Toggle editing. Kemudian di delete saja, delete selected feature. Apakah diklik gambar tong sampah ya. Nah, hilang deh. Tinggallah yang nilainya 1 saja, kemudian kita toggle editing lagi, simpan. Nah, berikutnya ini sudah jadi raster ya. Sudah jadi vektor. Nah, ini sudah familiar kalian. Ini kemarin sudah bisa dianggap sebagai tanah kosong, ini jalan, tinggal jalannya mungkin di buffer. Mintanya berapa? 100 meter. 100 meter kemarin nolnya berapa ya saat kita buffer ya? Maaf Pak, 0 kok. Ya, silakan. apa boleh minta file jalannya Pak? Soalnya saya nggak ketemu tadi. Oh, iya, iya, iya. Terima kasih Pak. Kita taruh di chat aja deh.
Oke ya, saya taruh di chat transportasi 25K. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, di buffer. Processing tool buffer. Jalan sudah berdiri. Distance dalam degree 0,00 itu adalah 1 itu 100 kilo, 0,1 10 kilo, 0,1 1 kilo, 1 meter segini ya. 100 meter. Dissolve ya, hasilnya di dissolve. Ini ya biarin. Mungkin bisa kita simpan dekat jalan 100 meter. Nih kayaknya 0,001 tapi dicoba dulu. Ya betul kayaknya. Nah selanjutnya seperti yang kemarin tinggal di intersection karena ini sudah vektor, ini juga ada vektor. Jadi intersection antara dekat jalan 100 meter dengan tinggi 200 300 2000 3000. Kayaknya daerahnya ini deh. Ya, daerah. Intersection antara dekat jalan sama tinggi. Ini hasilnya kita bisa simpan. Mungkin nggak usah disimpan dulu. Nah ini hasilnya. Disimpan di memori. Hasilnya adalah yang saya kasih warna pink. Nah ini hasilnya ada 2. Di sini sama di sini. Nah hasil akhir biasanya nanti ini saja yang diminta. Ini misalkan digunakan untuk bikin hotel yang di dekat jalan, yang dekat dengan gunung. Nah ini di sini mungkin carinya dengan ketinggian tadi. Kita cek ya. Sudah, jalan sudah. Terus kemudian tadi kita polygonize untuk membuat raster menjadi poligon. Saat jadi poligon nilai raster 0 baik nilai raster baik 0 atau 1 dibawa ke vektor semua gitu ya. Selanjutnya nilai 0 dihapus. Nah, jadi hanya tersisa yang nilai dn-nya 1 ini terhapus. Ya sudah ada jalannya juga. Ini hasilnya sama kayaknya. Ya, sama. Nah, itu cara pertama dikerjakan di environment vektor. Nah, berikutnya, slide berikutnya adalah cara yang kedua. Yaitu buffernya yang dijadikan raster, kemudian digabungkan menjadi raster. Ya, kemudian digabungkan raster tersebut dengan
Arjuno yang raster dengan fungsi n. Ya, fungsi intersection itu kan fungsi n gitu ya. Jadi kalau di raster dia pakai n, kalau di vektor dengan intersection. Nah, sama kayak tadi harusnya hasilnya mirip. Tapi yang ini hasilnya adalah raster. Misalkan mau dibawa ke vektor, ya ini tinggal di polygonize lagi, gampang. Kalau yang hasil ini, yang tadi dari mana tadi? Yang ini mau kita bawa ke raster, ya tinggal di rasterize. Jadi di sini ada dua di conversion ini ada dua. Dari raster ke vektor pakai polygonize, dari vektor ke raster pakai rasterize. Ya, bisa bolak-balik. Ya, terserah kita mau kerjakan di environment mana begitu. Biasanya saat di ujian atau di kuis atau ujian ataupun tugas itu nggak ada ininya. Terserah kalian mau taruh dia di environment mana, terserah. Yang enak bagi kalian yang mana gitu. Ya, kita akan coba juga yang ke raster ya, biar bisa membedakan, merasakan juga. Hasilnya tadi habis ini intersection sama. Kemudian berikutnya kita bikin cara yang kedua. Nah, biarin dulu. Kita tutup dulu, kembali ke awal, yaitu adanya ini raster yang ini ya, yang hijau. Tadi kita warna hijau ini masih raster. Ya, untuk yang vektornya kan yang ini, mana tuh? Yang ini yang vektornya, yang ini yang rasternya. Nah, kita akan bawa buffer jalan, tadi sudah punya buffer jalan, dekat jalan ini. Kita akan bawa ke raster menggunakan rasterize. Masuk ke raster, conversion, kemudian rasterize. Input layernya adalah yang dekat jalan. Ya, field yang mau dipakai untuk value ini kayaknya nggak ada, karena dia bentuknya memang sudah, ya nilainya ada satunya ini. Buffernya ini adalah nilainya begitu, jadi nggak ada fieldnya. Ya, kemudian ini yang fix value to bound, jadi yang nilai yang ada ini nanti akan dijadikan di nilai rasternya akan dijadikan nilai berapa begitu. Ya, kita jadikan nilai 1. Jadi nanti akan ada kotak yang ini yang bukan di jalan adalah nilai 0, yang ada di jalan yang nilainya 1 gitu. Ya. Kemudian ada resolusi, ya, resolusinya ini output raster size. Nah, ini menggunakan juga apa namanya degree, jadi agak panjang untuk nulisnya. Di sini ditulis 0,0-nya berapa? 5. 0,000005 gitu ya. Karena dalam degree. Ini melambangkan untuk satu titiknya itu 5 meter tadi. Ya, biar sama dengan apa dem-nya. Kita jadikan satu titiknya 5 meter. Nah, ini kenapa 0,0005 ini, karena 5 meter itu tadi. Jadi output raster unitnya adalah georeference unit ya, dengan nilai 0,000005 height dan width-nya.
Ya, kemudian output extend di sini, nggak kelihatan. Biasanya disamakan saja dengan calculate from layer ini. Jadi disamakan dengan layernya ini. Extend itu kan lebar, tinggi dan lebarnya gitu ya. Disamakan saja dengan dekat jalan ini. Ya, jadi luasannya ya samakan dengan luas jalannya ini. Bisa juga dengan pilihan lain tadi ya, ada pilihan lain. Extend-nya itu sesuai dengan map canvas. Jadi sesuai dengan saat kita lihatnya ini. Ya kan agak aneh kalau kita lihatnya harus dipas-pasin dulu baru di set begitu. Ya, yang paling enak mungkin mengikuti saja zip filenya. Oke, kemudian yang tidak ada datanya dikasih nilai 0. Ya, parameternya tidak banyak ya tadi ya. Parameternya cukup banyak. Ada input layer, dipilih dekat jalan. Kemudian nilai yang ada dekat jalannya tadi dikasih nilai 1. Untuk besarnya pixelnya, sel-selnya, kita menggunakan sesuai dengan yang di DEM 5 meter kali 5 meter per titiknya. Ini menggunakan georeference 5 meter kali 5 meter. Output extend kita menggunakan batas sesuai dengan zip filenya. Nah, kalau sudah bisa di run, agak lama ya. Oke, sudah. Hasilnya ada di sini. Ini yang rasterize. Ya, ini nilainya ada 2. Harusnya ada 2 kayak tadi juga. Kita bisa kasih unique value classify. Tapi nilainya cuma 1 ya. Memang cuma 1 dia. Nolnya nggak ada. Nah, ini sudah jadi raster. Kalau kita zoom, dia akan ada kotak-kotak. Nah, ini ada kotak-kotak. Ya. Berbeda dengan yang dekat jalan yang vektor. Ini yang vektor. Nah, ini vektor, ini raster. Yang vektor lurus saja kan dia titik-titik vertexnya digabung gitu. Kalau yang raster, dia bikinnya berdasarkan kotak-kotak kecil-kecil. Nah, gitu. Nah, itu. Ya, hampir-hampir mirip. Meskipun nanti ada ya beberapa wilayah yang hilang gitu ya, yang hilang atau yang ketambahan. Karena memang agak beda dikit itu. Nah, tapi kalau dilihat secara agak jauh gini ya sama. Oke, itu sudah siap di raster, ini juga di raster. Nah, kita bisa dengan mudah melakukan intersection ya. Kalau di vektor tadi intersection, kalau di raster ini menggunakan kalkulator diproses dengan N. Ini yang ada di sini dan ada di sini. Master kalkulator
namanya tadi rasterize ya, ini bisa diganti dulu misalkan ini ya, dekat jalan gitu dulu, di rename saja dekat jalan 100 meter ya, sama namanya, cuma yang ini vektor, yang ini raster. Ya, nggak terlalu berbeda, tapi berbedanya saat kita zoom sekali gitu ya. Oke, masuk ke raster kalkulator, dekat jalan ini, dan N ada di ketinggian 200-300 ini. Nah, gini aja. Kita simpan mungkin sebagai hasil akhir ya, tapi raster ya. Tadi belum kita simpan yang intersection apa-apa. Hasil akhir. Ya, hasil akhir tapi raster ya, IoTIF. Oke. Nah, ini hasilnya. Yang 0 yang tidak, yang 1 yang iya. Nah, ini yang enggak, yang 1 yang iya. Seperti yang tadi, nanti kita bisa hapus kalau misalkan ada di vektor, atau kita buat menjadi warna yang 0 ini tidak ada gitu ya, transparan. Hasil akhirnya kita taruh di sini warna cian. Nah, ini dia. Kayaknya sama ya, persis. Ini hasil akhir yang berupa raster. Yang ini hasil akhir berupa vektor. Sama. Ya, mungkin agak beda sedikit saja saat kita zoom. Nah, satunya kotak-kotak ya, satunya lurus begini. Yang atasnya kotak-kotak juga karena dia berhubungan dengan raster, yang ini kayak enggak. Karena ini ya dia mau memotong yang wilayah, jadi dia aman-aman saja dengan tetap jadi lurus. Gitu ya. Jadi ya kalau misalkan pas kebetulan lokasinya di sini, mungkin dengan environment vector dia nggak kena, tapi dengan environment raster dia kena. Ya tapi jarang. Nggak, ini kan dikit sekali. Cuma 5 meter aja, 5 meter kali 5 meter. Biasanya studi kasusnya itu untuk luasan yang cukup lebih besar gitu. Jadi di vektor maupun di raster itu tetap bisa dianggap sama. Oke, itu materi hari ini kayaknya cukup ya. Kita tinggal latihan dan langsung di-upload ya. Ini hasilnya sama. Untuk latihan, bikin mirip-mirip tadi dengan tempat yang lain. Jaraknya agak beda ini, 1 kilometer dari jalan. Kalau kalian belum bisa download, saya downloadkan saja yang ini ya. Gunung Semeru. Gimana ya? Yang sudah bisa masuk tanah air berapa orang? Atau belum, nggak bisa semua? Coba tulis di chat ya. Yang bisa masuk apa, Pak? Maaf. Untuk download itu tadi. Download Demnas raster. ya, Pak? Iya.
Masih belum bisa sih, Pak. Nggak bisa ya. Ya. Oke, oke. Pak, mohon maaf Pak, saya dari tadi nggak bisa yang step awalnya itu Pak. Yang mana itu? Waktu nambahin 2 file raster itu nggak muncul Pak, data rasternya 2 itu. Inilah bentuknya ini, bentuknya yang raster ini. Yang 11 sama 13 itu kalau nggak salah. Oh, ini. Jangan Iya. vektor, milihnya yang ini. Sudah dipilih yang raster. Tadi saya juga mengalami seperti itu, Pak. Akhirnya bisa tadi. Itu kalau nggak salah waktu di daftar layernya itu ada tanda tanya ya, Jeff ya. Itu Tanda tanya. kliken terus dipilih EPSG-nya Oh, yang EPSG-nya. 4326. Iya. Ya. Waktu saya klik itu langsung bisa, Pak, tadi. Oke. Yang EPSG, Yang 4326. 4326 ini. Kanan ini. boleh saya skin. Oke. Bentar. Oke. Yang ini nggak Pak? Oh, iya. Itu punya saya tadi yang di kotak yang atas itu langsung ada 4326. Dicari aja, nggak apa-apa. Ya dicari aja. Diklik aja tadi, betul. Klik. Ini. 4326 gitu. Nah, 26. Nah, itu diklik. Klik. Tuh, oke. Nah, itu sudah masuk. Dua-duanya. Oke. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Ilham juga. Terima kasih. Iya. Saya carikan dulu kalau gitu. Gunung apa tadi? Semeru ya. Semeru. Oke, kita downloadkan deh. Semeru. Ini ya kalau nggak salah. Cari dulu aja di Google Map. Ini ya, Gunung Semeru. Oh, Bromo. Daerah Bromo. Besar juga ini berarti nanti. Jadi saya downloadkan sini berarti. Ini kalau nggak salah ya. Ini sama ini. Ini kan Bromonya. Semerunya. Ini saja satu aja. Mer sama klipnya nggak usah tuh. Tuh, lambat sekali. Coba saya dari sini.
Nah, itu sudah. Oh, ini saya stop dulu aja rekamannya biar bisa langsung di-share nanti.